Vitiligo merupakan penyakit autoimun kulit yang ditandai dengan bercak putih seperti susu atau depigmentasi, berbatas tegas, dan dapat bertambah besar secara progresif akibat hilangnya melanosit. Vitiligo dapat ditemukan pada kulit, mukosa, dan juga rambut. Penyakit ini tidak menular dan tidak mengancam nyawa, tetapi dapat berdampak pada psikologis penderitanya. Sobat RSU UKI, perkenalkan nama saya Dr. Hana Cepica Yulia, spesialis kulit kelamin dan estetika yang berpraktek pada hari Rabu dan juga Jumat jam 8 hingga jam 10 pagi dan hari Kamis jam 12 hingga jam 3 sore. Yuk mari kita bahas lebih dalam dan lengkap tentang vitiligo. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa vitiligo merupakan penyakit autoimun dengan gambaran bercak putih seperti susu atau depigmentasi akibat sel imunitas tubuh yang menghancurkan sel melanosit yang merupakan sel penghasil pigmen kulit. Vitiligo ini dapat dimulai pada usia berapapun, tetapi usia terbanyak pada dekade ketiga dan setengahnya dimulai sebelum usia 20 tahun. Penyakit ini bersifat diturunkan karena 15 hingga 20% pasien vitiligo memiliki keluarga dengan keluhan yang sama. Penyakit ini dapat dipicu oleh stres, sunburn, trauma, ataupun penggunaan bahan kimia seperti bahan pemutih pada kulit. Vitiligo seringkali dihubungkan dengan beberapa penyakit autoimun lain seperti diabetes tipe 1, tiroiditis autoimun, anemia pernisiosa, penyakit Addison, lupus, dan alopecia areata baik pada pasien maupun keluarga pasien. Kurang lebih sebanyak 20% pasien vitiligo memiliki setidaknya minimal satu penyakit autoimun lain yang terbanyak merupakan penyakit tiroid. Gejala utama dari vitiligo merupakan bercak berwarna putih seperti susu. Vitiligo dapat mengenai berbagai lokasi, secara umum dimulai dari wajah, tangan, kaki, ataupun genital. Selain kena kulit, vitiligo ini dapat mengenai area lain seperti mukosa pada mulut, hidung, ataupun genital, dan juga rambut. Sekitar 20 hingga 60% pasien vitiligo mengalami gangguan pendengaran, dan 5% dari pasien vitiligo mengalami uveitis. Berdasarkan penyebarannya, vitiligo dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian, yaitu akrofasial, universalis, mukosa, fokal, segmental, dan juga campuran. Dalam pemberian terapi vitiligo harus didiskusikan bersama dengan dokter spesialis kulit kelamin dan estetika karena pilihan terapinya sangat bervariasi, bergantung pada jenis, lokasi, derajat keparahan, dan juga onsetnya. Tujuan dari terapinya ini sendiri adalah untuk mengembalikan pigmentasi kulit dan mengendalikan penyebarannya. Beberapa pilihan terapi yang bisa diberikan seperti yang pertama obat topikal, terutama krim yang mengandung kortikosteroid ataupun calcineurin inhibitor. Obat ini bisa digunakan sebagai monoterapi ataupun kombinasi. Pada penggunaan monoterapi diberikan pada vitiligo dengan luas permukaan tubuh yang masih ringan. Yang kedua, dapat menggunakan fototerapi dan atau kombinasi seperti PUVA yang merupakan gabungan antara Soralen dan juga UVA atau ND-UVB yang kita sebut sebagai Neuroband Ultraviolet B. Selanjutnya, dapat dilakukan terapi surgical di mana terapi ini bertujuan untuk mentransfer melanosit dari kulit normal ke kulit yang terkena vitiligo. Tetapi keberhasilan terapi ini sangat bergantung pada pemilihan pasien. Terapi ini diberikan pada pasien dengan vitiligo yang sudah sangat stabil, di mana tidak ada lesi baru ataupun perluasan lesi dalam waktu 1 hingga 2 tahun. Dalam mengobati pasien vitiligo, harus diedukasi bahwa penyakit ini merupakan penyakit autoimun, sehingga tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dan dapat berpotensi timbul kembali. Tetapi, pasien dapat mengurangi gejala serta penyebarannya dan kekambuhannya dengan menghindari faktor pencetus dan melakukan pengobatan. Jadi, kalau Sobat RSU UKI mempunyai keluhan seperti ini, jangan lupa ya untuk periksakan ke dokter spesialis kulit kelamin dan estetika di RSU UKI. Semoga bermanfaat.